Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Zikron Nabawi, SPDI. Saya guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP Budi Cendikia Islamic School, Kota Depok, Jawa Barat. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2022-2023 di LPTK Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Hari ini, Kamis 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran yang insya Allah akan kami laksanakan secara luring di SMP Budi Cendikia Islamic School, Kota Depok. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Terima kasih. Ilahana, ya ilahana, yassir lana umurana. Ilahana, ya ilahana, bi'adinina wa dunyana. Ya Fattahu. Assalamualaikum. Baik, anak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dengan Mister di pelajaran apa? Ya, baik anak-anak semuanya, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, ya. Maka oleh karena itu, untuk mengawali doa kita dipimpin oleh ketua kelas kita, yaitu Ananda Azam. Silakan untuk memimpin teman-temannya. Sebelum mengawali pembelajaran siang hari ini, mari kita mulai dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Waladdallin. Amin. Baik, terima kasih. Baik, alhamdulillah, terima kasih Azam. Ya, mudah-mudahan dengan mengawali pelajaran kita dengan berdoa, Allah mudahkan kita dalam belajar. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelumnya Mister ingin mengabsen kalian terlebih dahulu. Kira-kira di sini apa ada yang izin? Hadir semuanya? Alhamdulillah, kalau hadir semua berarti bisa kita sebutkan kembali, ya. Berarti kita semuanya dalam keadaan hadir, ya. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu kita harus lihat, periksa kanan kiri kalian dan juga di kolong kalian. Mungkin kalau ada sampah, kita harus bersihkan terlebih dahulu, karena agama kita Islam mengajarkan tentang kebersihan. Apa? An-nazafatu minal iman. Kebersihan sebagian daripada iman. Ganti-gantian, ya. Buangnya silakan dari barisan sini dulu. Yo.
terima kasih. Bisa cek terlebih dahulu. Oke, bersih. Di kolomnya bersih semuanya. Coba yang perempuan. Iya, alhamdulillah. Ya, sudah bersih ya. Oke, baik, kalau sudah bersih, kita lanjutkan pelajaran kita. Nah, sebelum kita memasuki pada materi siang hari ini, Mister ingin menyampaikan kepada kalian tentang menanyakan terlebih dahulu tentang materi kita dari minggu yang lalu. Nah, kira-kira ada yang ingat materi kita minggu yang lalu tentang apa? Betul, Khulafaul Rasyidin. Coba siapa yang tahu? Siapa yang masih ingat? Siapa saja khalifah-khalifah yang terdapat di Khulafaul Rasyidin? Boleh. Kansa, apa saja? Pertama Abu Bakar As-Siddiq, Ah. yang kedua Umar bin Khattab, habis itu Utsman bin Affan, dan yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Luar biasa, tepuk tangan untuk Kansa. Mantap. Berarti masih ingat ya? Masih ingat berarti. Coba sekarang materi apa? Pelajaran apa yang kita dapat dari kepemimpinan Khulafaur Rasyidin? Nah, boleh Mas Jasmine. Mereka itu ikhlas dan mereka juga sabar dalam menyebarkan agama Islam. Luar biasa, tepuk tangannya. Ya. Alhamdulillah, berarti kalian sudah memahami ya, masih mengingat pelajaran yang minggu lalu. Maka sekarang kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf. Ini sebagai lanjutan, bahwasanya kita kemarin belajar Khulafaur Rasyidin tentang ikhlas sabarnya, dan sekarang kita mempelajari makna daripada ikhlas dan sabar tersebut. Bisa dipahami? Ya, anak-anak semuanya, kita masuki tentang sikap ikhlas, sabar, dan pemaaf. Ya, nanti pada kesempatan kali ini apa saja yang akan kita pelajari, apa yang akan kita dapatkan. Nah, yakni tujuan dari indikator pencapaiannya adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian ikhlas, sabar, dan pemaaf dengan benar serta dapat menunjukkan contoh perilaku ikhlas, sabar, dan pemaaf sebagai implementasi dari Quran Surah An-Nisa ayat 146, Quran Surah Al-Baqarah ayat 153, dan Quran Surah Al-Imran ayat 134. Jadi inilah tujuan kita agar kalian bisa memahami, bisa mengerti tentang pengertian ikhlas, sabar, dan pemaaf ya. Kemudian di sini secara garis besar kegiatan kita yang pertama menyampaikan materi, nanti Mister akan menyampaikan. Kemudian pembuatan kelompok, nantinya Mister akan buat kelompok dalam kegiatan ini. Yang ketiga, eksplorasi, kalian mengamati foto, gambar yang nanti akan Mister siapkan untuk kalian amati gambar tersebut. Kalian eksplorasi, kalian elaborasi, dan kalian konfirmasi dari gambar tersebut. Bisa dipahami? Baik, terima kasih. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita memasuki pada materi kali ini, Mister akan menguji kalian dulu dengan pretest. Pretest kali ini bisa siapkan di quizzes. Ya, sebelum kita memasuki materi ini, silakan kalian buka quizzes tersebut, kalian buka HP-nya, dan kita akan masuk dalam bentuk soal dulu, ya. Yang nantinya dari sini akan Mister bisa melihat sejauh mana pemahaman kalian tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf sebelum kita memulai pelajaran ini. Bisa dipahami? Ya. Baik, silakan dibuka. Ya, baik. Kita mulai. Sudah masuk ya? Ya. 3, 2, 1, go. Wah. Ya, silakan dimulai.
kasih. Sudah selesai kuisnya ya. Sepertinya yang tadi wah luar biasa, ada Mas Jasmine, kemudian Deron dan Zahran ya. Nah, ini untuk pretest awal dulu ya. Sekarang kita kembali lagi ke materi kita. Nah, ya. Baik, materi kita kali ini setelah tadi melakukan pretest, maka saatnya Mister akan menjelaskan materi kita, yaitu tentang perilaku ikhlas. Ikhlas menurut bahasa tulus hati, membersihkan hati dan memurnikan niat. Nah, kira-kira dari kalian siapa yang bisa memahami ikhlas? Nah, coba. Ikhlas itu mengerjakan amal ibadah niat dengan kebenaran ridho Allah. Luar biasa, tepuk tangan untuk teman kita. Ya, betul. Ikhlas itu mengerjakan ibadah semata-mata hanya untuk karena Allah, bukan karena orang tua, bukan karena guru, bahkan bukan karena teman, tapi niat kita hanya karena Allah. Itulah ikhlas sebenarnya. Lalu apa saja langkah-langkah yang kita lakukan agar kita menghindari sikap ria? Ya, sifat ria harus kita hindari. Apa langkah-langkahnya? Yang pertama, menghadirkan sikap muraqabah. Yang kedua, menumbuhkan keyakinan dalam hati bahwa dia menghapus amal ibadah kita. Yang ketiga, mengambil hikmah dari setiap balasan atas perilaku. Yang keempat, banyak berzikir. 5, takut murka Allah. 6, memperbanyak ibadah sir, artinya yang tersembunyi. Tidak semua ibadah kita lakukan secara terangan. Ada juga ibadah yang tersembunyi. Kita zikir hanya kita aja yang tahu, benar? Kita sholat malam hanya kita saja yang tahu. Itu kita lakukan. Nah, kalau itu sudah kita lakukan, maka kita akan terhindar daripada sikap ria. Selanjutnya materi kita yaitu tentang sabar dan pemaaf. Sebelum bisa jelaskan, coba siapa yang paham tentang sabar? Saya. Oh, ayo kamu boleh. Orang yang mampu menahan amarahnya. Orang yang bisa menahan amarahnya, betul? Betul, luar biasa. Orang yang bisa menahan amarahnya itu bisa dikatakan orang yang sabar. Ya, jadi di sini sabar adalah perilaku menahan atau mengendalikan emosi. Ketika kita udah emosi ini kita tahan. Sabar. Dengan apa? Banyak istighfar. Nah, itu artinya kita sabar. Ya. Kenapa? Karena emosi ini dapat menjerumuskan kepada kesengsaraan. Nantinya adalah di akhir jadinya kita putus asa. Di akhir kita menyesal daripada emosi. Benar gak? Biasanya orang kalau udah emosi itu di awal doang. Nanti pas selesainya, ya Allah, nyesel. Benar gak? Seperti itu. Maka itulah harus kita hindarkan. Nah, dalam Islam penerapan sabar ini dikelompokkan menjadi 4. Sabar menjaga diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Sabar dalam menahan kesusahan hidup, musibah, cobaan dan penderitaan. Kita harus sabar semuanya. Sabar dari kesulitan dalam menjalankan perintah agama karena tekanan dari orang lain. Sabar menghadapi hambatan, ujian, rintangan dalam mencapai keinginan dan cita-cita. Jadi semuanya harus dilakukan dengan sikap sabar. Nah, kalau kita sabar, insya Allah kita bisa melalui semuanya. Ya. Selanjutnya materi kita adalah tentang pemaaf. Coba siapa yang paham tentang pemaaf? Saya. Boleh. Apa kira-kira? Memberi maaf kalau aku yang disakiti. Nah, memberi maaf walaupun kita disakiti, betul? Tepuk tangan kita yang biasa. Maka kita memberi maaf pada orang yang telah menyakiti kita. Kita udah disakiti, kita rasanya ya Allah, rasanya pengen marah, tapi kita masih bisa sabar. Kita di sini masih karena kita memiliki sifat pemaaf, ya udah maafin. Kalaupun kita lawan, nggak ada penting-pentingnya juga, benar nggak? Nggak ada manfaatnya juga. Kita harus redam itu semuanya. Nah, dalam tingkatan ini ternyata ada 3 orang pemaaf. Pertama, orang yang mampu menahan amarahnya. Ketika kita disakiti, kita tahan, ya, kita maafin. Yang kedua, orang yang memaafkan, kita maafin pada orang yang telah melakukan salah kita.
Yang ketiga, orang yang tetap berbuat baik kepada orang yang pernah melakukan kesalahan atau menyakiti dirinya. Udah salah sama kita, menyakiti kita, tapi kita maafin. Itu level yang paling tinggi. Kalau itu bisa kita laksanakan, luar biasa. Berarti anak Rasulullah telah kita capai. Kenapa? Karena Rasulullah pada sejarahnya pernah diludahi sehari, 2 hari, 3 hari. Terus yang ludahi kok nggak ada lagi nih, dicari sama Rasulullah, kemana orangnya? Ternyata orangnya sakit dan dijenguk oleh Rasulullah, menangis air matanya. Kenapa? Karena orang yang selama ini diludahi itu justru dialah yang menjenguk pertama. Luar biasa, ya. Nah, maka inilah sikap ikhlas, sabar, dan pemaaf yang harus kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Baik, pada kesempatan ini Mister akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Yang mana kelompok ini, yang pertama kalian bisa bagi ke dalam 3 kelompok. Yang kedua, kalian akan Mister berikan nomor, yang mana nanti nomor ini setiap kelompok, setiap individu dari kelompok akan mendapatkan nomor tersebut. Nanti setiap yang Mister sebutkan nomornya, maka dialah yang bisa mempresentasikan di depan kalian semuanya. Ya, oleh karena itu kalian harus aktif dalam kelompok tersebut, sehingga kalian bisa nantinya ketika Mister tunjuk, bisa sebutkan nomornya, kalian bisa memahami orang tersebut, bisa memahami materi tersebut. Bisa pahami ini? Ya. Baik, oke. Sekarang saatnya kita untuk membuat kelompok, ya. Baik, silakan semuanya membuat kelompok yang telah disiapkan. Yuk. Ya, langsung saja. Ya, ini. Baik, alhamdulillah kelompoknya sudah terbentuk. Semuanya sudah membuat kelompok. Nah, sekarang apa tugasnya? Semuanya lihat ke sini, nah. Lihat ke sini. Mister akan memberikan masing-masing satu gambar dengan satu kelompok yang berbeda. Di sini ada gambar pertama, yang mana ini untuk kelompok 1. Ya. Kelompok 1, dari gambar ini silakan kalian eksplorasi, kalian elaborasi dan konfirmasi. Kira-kira apa makna yang tersirat dari gambar tersebut? Bisa dipahami kelompok 1? Kelompok 2. Kelompok 2 gambarnya adalah ini, nah. Silakan dari sini kalian eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi. Kira-kira apa gambar yang tersirat dari makna yang tersirat dari gambar ini? Bisa dipahami? Nah, kelompok 3. Nah, ini gambarnya kelompok 3. Dari sini kira-kira apa makna yang tersirat? Silakan kalian eksplorasi, kalian elaborasi dan konfirmasi. Di sini ada tangan yang memberi dan ada tangan yang memberikan. Kira-kira apa maknanya? Bisa dipahami? Ya, Iya. Baik, silakan masing-masing didiskusikan. Dicatat, silakan ambil kertasnya. Kertasnya satu kelompok. Ya, kamu boleh catat.
Diskusikan gimana kamu dari gambar ini kira-kira apa yang harus kamu dapat? Kalau orang ngasih itu baik ngasih apa memberi? Nah, ngasih atau menerima apa memberi? Hah? Memberi. Baik tangan di atas di bawah. Di atas. Ya di situ ya. Baik tangan di atas di bawah ya. Kamu sekarang diskusikan bagaimana sebaiknya. Ya, kalau tangan di atas di bawah. Tapi kalau kita ada yang minta-minta, lebih baik kita ngasih dulu. Ya, tanpa dia harus minta. Ya, silakan. Apa yang kamu harus lakukan ketika kamu bisa memberi? Artinya, kalau kita memberi, artinya kita harus punya harta yang kita punya uang kan? Apa kita harus agar kita punya uang? Kita harus pertama usaha dulu. Terus apa lagi? Yang kedua, ya, lagi silakan. Ya. Berarti itu apa? Itu suatu peduli. Itu lihat lagi nih gambarnya nih. Jika kalian saling peduli, maaf-maafan, ada yang salah, kamu salah, sengaja. Ya. Kamu juga jangan marah-marah, alasan tiap hari marah. Ya. Ini kamu banjir, ya salah banjir. Banjir itu kalau musim hujan tuh ya cukup. Sekarang masing-masing akan bisa bagikan nomor, ya, yang mana nomor ini menjadi nomor kalian. Jadi sekarang diambil. Kemudian untuk kelompok 2, silakan dibagikan masing-masing. Dan untuk nomor kelompok 3, ya, silakan kalian ambil. Baik, Mister akan sebutkan secara acak, yang nantinya siapa yang tersebut nomornya, maka kalian yang akan menjelaskan makna yang tersirat dari gambar tersebut. Bisa dipahami ini? Ya, baik. Untuk kelompok 1, karena kelompok 1 Mister ingin yang dapat nomor 1 siapa? Nah, kamu boleh. Kira-kira sekarang berdiri. Ya, kira-kira apa makna yang dapat kamu ambil dari gambar tersebut? Silakan. Dari diskusi kelompok kami mengenai gambar 1, yang pertama adalah kalau sahabat suka mendapat ujian.
Ya. Oke, selanjutnya kelompok 2. Karena kelompok 2 Mister ingin yang mendapatkan nomor 2 siapa? Oh, kamu. Ya, silakan. Jelaskan apa yang kamu dapatkan dari diskusi kelompok 2. Silakan. Langsung saja di situ. Jadi setelah berdiskusi kita menyimpulkan bahwa gambar tersebut itu maknanya setiap manusia pasti ada kesalahan. Dan yang kedua kita harus selalu berhati-hati dalam bertindak dan meminta maaf ketika bersalah. Ya. Terus kita juga harus memaafkan orang yang bersalah dan yang terakhir tetap berbuat baik terhadap orang yang bersalah. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, terima kasih bagus. Selanjutnya gambar untuk kelompok 3. Kelompok 3 ini karena kelompok 3 Mister ingin yang mendapatkan nomor urut 3 siapa? Kamu silakan berdiri nak. Ya ke situ saja nak. Oke. Silakan jelaskan apa yang kamu dapat dari kelompok kamu. Tadi dari hasil diskusi dari gambar 3 kita dapat kesimpulan bahwa gambar tersebut memiliki makna tersirat bahwa kita harus saling memberi dan saling menolong, memberi dan menolong tanpa pamrih, dan memperbanyak amalan baik yang tidak diketahui orang lain. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, bagus. Hasilnya Mister sangat bagus semuanya. Kalian sudah dari gambar saja kalian sudah bisa mengambil makna yang tersirat dari gambar tersebut. Ya, mudah-mudahan dari hasil diskusi ini bisa menambah pemahaman kalian tentang materi kita pada siang hari ini. Ya, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Baik, anak-anak semuanya, di ujung daripada pertemuan kita siang hari ini, Mister ingin melakukan post test. Yang mana kalau tadi pretest, sekarang post test, ya, mengukur sejauh mana setelah kita mempelajari ini apakah ada peningkatan daripada hasil belajar kita pada siang hari ini. Bisa dipahami? Ya, silakan siapkan HP-nya. Kita akan membuka kuisis kembali. Ya, dibuka HP-nya. Linknya Mister kirim di WhatsApp kalian. Ya. Udah bisa masuk? Oke. Udah? Oke. Sudah bisa? Iya. Oke, baik. Alhamdulillah, kita mulai kuisis kita ya untuk poster kali ini. Kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ya, selamat mengerjakan. Ya. Dibaca baik-baik soalnya ya, agar tidak salah paham. Tidak usah terburu-buru, dipahami, dicermati. Jangan sampai terkecoh dengan soalnya. Ya, baik, bagus. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kalian semuanya.
Hasil yang pertama adalah ada Reiki, kedua ada Mas Jasmine, dan ketiga ada Afisa. Ya, baik anak-anak semuanya, maka telah berakhir pertemuan kita pada siang hari ini. Namun sebelumnya, Mister ingin merefleksi kembali pertemuan kita pada siang hari ini. Maka sebelumnya Mister akan merefleksi kembali materi kita pada siang hari ini. Kira-kira pelajaran apa yang kita dapat pada siang hari ini? Silakan. Kita harus Baik, Reiki, boleh. Silakan. Apa Reiki? kita harus memiliki sikap sabar, pemaaf, dan ikhlas agar hidup menjadi tenang. Ya. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Reiki. Ya. Baik, berarti kalau hidup kita ingin tenang, maka kita harus menerapkan sifat ikhlas, sabar, dan pemaaf. Ya, baik anak-anak semuanya, untuk materi kita yang akan datang adalah kita akan membaca daripada surah An-Nisa, Al-Baqarah, dan surah Al-Imran yang sudah kita jelaskan tadi. Kemudian nantinya kalian akan menentukan hukum tajwidnya. Ya, sehingga pada kesempatan kali ini misalnya menyampaikan, silakan kalian pelajari terlebih dahulu, kalian baca, kalian pelajari hukum tajwidnya, sehingga nanti di pertemuan yang akan datang kalian sudah bisa lebih baik lagi dalam belajarnya. Bisa dipahami ini? Ya, bisa. Mungkin ini saja yang dapat bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.